Bab 1511. IVT memaksakan senyum setelah mendengar itu dan dengan serius berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan memilih Luka Moonlight." Apa? Penonton gempar atas kata-katanya karena semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Luka Moonlight adalah juara untuk kedua kompetisi. Mengapa Putri tidak memilihnya? Wajah Daryl langsung menegang saat dia merasa seolah-olah jantungnya sedang dihancurkan oleh palu besar sementara seluruh otaknya berdengung. Dia tertegun selama beberapa detik sebelum dia sadar dan menatap IVT dengan linglung. IVT, kamu tidak bisa melakukan itu bahkan jika kamu masih memikirkanku. Saya Luka Moonlight. Luka Moonlight sebenarnya Daryl Darby. Daryl ingin bergegas di depan IVT dan memberitahunya bahwa dia adalah Daryl Darby dan Luka Moonlight hanyalah identitas palsu. Namun, ditahan setelah mengingat ada banyak pembudidaya kuat di sekitar. Haha, Luka Moonlight ini mencoba memainkan trik konyol dengan menyembunyikan kekuatan aslinya. Kurasa dia pasti bingung sekarang. Di satu sisi, Matteo hanya bisa mencibir saat melihat pemandangan ini. Namun, dia tidak melakukannya terlalu jelas karena cederanya belum pulih sepenuhnya. Di sisi lain, Kileng Doko hanya bisa tertawa sambil memandang Daryl dengan mengejek. Jadi bagaimana jika kamu memenangkan kedua kompetisi, pada akhirnya tetap sia-sia karena Putri tidak menyukaimu? IVT. Kaisar Dunia baru bingung pada saat itu sebelum mengerutkan kening dan menatap IVT. Mengapa? Luka Moonlight hebat dalam sastra dan seni bela diri, mengapa kamu tidak memilihnya? IVT dengan tenang menjawab dengan tegas dan tanpa ragu tanpa menunjukkan ekspresi apapun, tidak ada alasan khusus. Aku hanya tidak menyukainya. Merayu. Kaisar Dunia baru tersenyum pahit setelah mendengar ini saat ekspresinya sedikit gelap sebelum menatap IVT dengan serius. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu masih belum bisa melupakan Daryl, kan? Dia memahami putrinya dengan baik. Luka adalah kandidat yang sempurna dan dia tidak punya alasan untuk tidak menyukainya, namun dia sengaja tidak memilihnya. Dia jelas masih merindukan Daryl. Luka Moonlight banyak mengingatkannya pada Daryl, baik tinggi badan, bentuk tubuh, maupun bakatnya. Namun, Kaisar menjadi marah saat dia memikirkan Daryl. Jelas bagi Kaisar saat melihat mata IVT yang berkilau meskipun dia tidak menjawab. IVT, Daryl sangat tersentuh saat menyaksikan percakapan itu. Astaga! Kaisar Dunia baru mendengus dan segera berdiri pada saat itu. Dia melirik ke sekeliling dan perlahan berkata, "Semuanya, aku ingin mengumumkan sesuatu secara khusus." Kaisar Dunia baru kemudian tersenyum seolah keadilan ditegakkan. Tuan Sekte Gerbang Elysium Alam Semesta Dunia, Daryl Darby dibunuh oleh pengawal naga emas saya 10 hari yang lalu dan meninggal di dasar parit. Daryl Darby merusak otoritas kerajaan saya. Sayang sekali dia mati. Kaisar Dunia baru memandang IVT ketika dia mengucapkan kalimat terakhir sebelum kembali ke tahta naganya. Apa? Penonton gempar setelah mendengar kata-kata Kaisar. Semua orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Daryl Darby dibunuh oleh New World Royals dan mati di dasar parit. Banyak di antara kerumunan diam-diam patah hati, terutama sekte yang dekat dengannya. Andy Curtis dari Sekte Eliksir dan sekte kecil alam semesta dunia lainnya yang disukai oleh Gerbang Elysium tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Daryl Darby, perwakilan dari generasinya. Dia mendirikan Gerbang Elysium di usia muda, menghukum kejahatan dan membawa kebahagiaan ke dunia seni bela diri. Dia membela tentara dunia baru dari invasi 10 tahun yang lalu, bersama sekte lainnya. Dia adalah pahlawan seluruh dunia semesta. Bagaimana bisa orang seperti dia mati begitu saja? Banyak yang patah hati dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Namun, Kaisar Dunia Baru yang mengumumkan di hadapan semua pembudidaya kuat 9 daratan, maka itu tidak mungkin salah. Bab 1512. Tidak. IVT gemetar dan dengan marah menggelengkan kepalanya saat air mata terus jatuh. Dia kemudian berteriak pada Kaisar Dunia Baru, "Daryl tidak bisa mati. Dia tidak mati." IVT. Kaisar Dunia Baru tidak mengasihaninya sedikit pun dan dengan dingin berkata, "Saya menganggap kata-kata saya dengan serius.
Daryl benar-benar mati sejak aku mengumumkannya di depan semua pembudidaya 9 daratan, jadi singkirkan semua fantasimu. Dia kemudian menunjuk Matteo dan yang lainnya di depan. Hari ini, kamu harus memilih satu di antara mereka berlima. Itu penuh dengan otoritas dan tanpa ruang untuk keraguan ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Dia mengadakan acara besar yang menarik banyak pembudidaya dari 9 daratan demi kebahagiaan putrinya. Akan memalukan bagi New World Royals jika dia tidak memilih siapapun pada akhirnya. Mereka akan menjadi bahan lelucon di seluruh 9 daratan. Dia harus memilih satu di antara mereka berlima sebagai pangeran permaisuri bagaimanapun caranya. Saya. Yvette menggigit bibirnya dengan keras saat dia melirik Matteo, Kileng, dan yang lainnya. Dia tidak membuka mulutnya untuk waktu yang lama dengan air mata masih di matanya. Itu menyedihkan. Matteo dan yang lainnya berdiri tegak pada saat itu dengan harapan dipilih oleh sang putri. Matteo sangat-sangat senang setelah mengetahui kematian Daryl yang langsung meringankan sedikit rasa sakit dari luka-lukanya. Yvette, jangan memilih membabi buta. Daryl sangat cemas dan berkeringat deras. Aku tidak mati. Aku tepat di depanmu. Namun, Yvette sangat sedih pada saat itu dan bahkan tidak memperhatikan mata Daryl. Lama kemudian, Yvette akhirnya menghela nafas dan menunjuk ke kontestan yang berada di posisi ketiga dalam kompetisi sastra. Aku memilihnya. Sebenarnya, Daryl telah mengambil seluruh hati Yvette dan dia tidak ingin memilih siapapun, tetapi dalam situasinya saat ini tidak memberinya pilihan sama sekali. Namun, Yvette tidak membabi buta memilih sembarang orang. Kontestan yang menjadi juara ketiga dalam kompetisi sastra itu bernama Jonah Daniels. Meskipun keterampilannya tidak sebagus Luka Moonlight atau Kileng Doko, dia berasal dari alam semesta dunia. Yvette telah memutuskan bahwa jika dia harus memilih pangeran permaisuri, dia akan memilih seseorang yang berasal dari daratan yang sama dengan Daryl karena dia sudah tidak ada lagi. Mereka kemudian akan tinggal di kota Donghai di masa depan. Wow! Kerumunan sekali lagi gempar saat melihat Yvette memilih Jonah Daniels. Ada apa dengan putri? Baginya untuk memilih Jonah Daniels daripada 4 lainnya. Jonah Daniels sedikit berpengetahuan tetapi hanya biasa-biasa saja di bidang lain. Dia hanya pada tingkat martial markis sebagai seorang kultivator. Bagaimana dia bisa membawa kebahagiaannya? Putri Yvette. Daryl panik pada saat itu dan mau tak mau mengambil langkah maju. Dia memandang Yvette dan berkata, "Putri, apakah Anda ingat Danau Cahaya Bulan?" Daryl benar-benar cemas saat itu. Dia tahu Yvette telah secara membabi buta memilih seseorang karena dia. Bahkan jika kamu menyerah pada dirimu sendiri, kamu tidak boleh memilih secara membabi buta. Namun, dia tidak hanya mengatakan apa-apa meskipun dia cemas dan hanya berbicara tentang Danau Cahaya Bulan untuk mengingatkan Yvette. Bagaimanapun juga, Yvette telah berjanji untuk bertemu dengannya di Moonlight Lake. Mata Daryl penuh harapan dan urgensi saat dia mengucapkan kata-kata itu. Danau Cahaya Bulan. Yvette tiba-tiba terpana setelah mendengar kata-kata itu dan bergidik ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Danau Cahaya Bulan. Danau Cahaya Bulan, cahaya bulan luka. Iya. Luka Moonlight terdengar mirip dengan Moonlight Lake. Mungkinkah dia Daryl? Dia menyamar untuk ikut serta dalam turnamen pernikahan seni bela diri. Yvette langsung terkejut dan senang ketika hatinya hampir keluar. Dia memiliki sejuta pikiran yang mengalir di benaknya saat melihat Daryl dan tidak bisa berkata-kata. Apakah Luka Moonlight, Daryl? Yvette gemetar saat matanya yang basah hampir mengaburkan pandangannya dan menatap Luka Moonlight di depannya. Terlepas dari tinggi atau bentuk tubuh, itu persis mirip dengan Daryl. Luka Moonlight adalah Daryl. Yvette mendapatkan kaki jeli saat air mata jatuh pada saat itu. Dia yakin bahwa Luka Moonlight adalah Daryl. Hanya mata Daryl yang bisa menunjukkan cinta yang begitu dalam padanya. Ya, Luka Moonlight adalah Daryl. Daryl tidak mati. Dia mengubah namanya dan mengambil bagian dalam turnamen pernikahan seni bela diri. Yvette menggigit bibirnya dengan keras sementara jantungnya berdetak kencang. Dia ingin berdiri dan berjalan ke arah Daryl dan melihat lebih dekat untuk memastikan apakah itu benar-benar dia.
Namun, dia berubah pikiran ketika dia hanya berdiri dengan tubuh tegang. Bab 1513. Tidak, dia tidak bisa pergi. Ayahnya sedang menonton di sampingnya dan masih ada begitu banyak pembudidaya kuat di sekitarnya. Identitasnya akan terungkap jika dia memastikan luka Moonlight benar-benar Daryl Darby. Danau cahaya bulan. Kaisar dunia baru di sampingnya diam-diam mengerutkan kening. Apakah Luka mengenal putrinya? Kaisar dunia baru masih belum menyadari bahwa luka di depannya adalah Daryl Darby yang sedang menyamar pada saat itu. Anggota kerajaan di sekitarnya, Matteo, dan yang lainnya juga secara bersamaan mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya Luka dan putri sangat akrab. Kaisar dunia baru memandang Daryl setelah waktu yang lama dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Luka Moonlight, mengapa Anda menyebutkan danau cahaya bulan kepada Putri Yvette? Dia dipenuhi dengan kebingungan ketika dia menanyakan ini. Merayu. Daryl menarik napas dalam-dalam dan tertawa kecil. Yang mulia, sejujurnya, Putri dan aku pernah bertemu sekali sekitar setengah tahun yang lalu. Sang putri berada di danau cahaya bulan yang saya lewati saat itu. Namun, saya terpesona oleh kecantikannya dan memujanya, jadi saya datang untuk mengambil bagian dalam turnamen pernikahan seni bela diri ini. Daryl kemudian menatap Yvette dan melanjutkan berkata, saya yakin putri telah benar-benar lupa sejak setengah tahun yang lalu, jadi saya mengingatkannya sedikit. Daryl berpura-pura tenang ketika dia mengatakan itu tetapi hatinya sangat gugup. Dia tidak bisa diekspos karena ini adalah momen penting. Oh begitu. Kaisar dunia baru mengangguk menyadari setelah mendengar ini sebelum menoleh untuk melihat Yvette. Yvette, apakah ini benar? Kamu pernah melihatnya di Moonlight Lake setengah tahun yang lalu. Aku pikir begitu. Yvette menggigit bibirnya dan berpura-pura merenung sebelum mengangguk. Ah ya. Sepertinya aku ingat ketika Luka menyebutkannya. Yvette adalah gadis yang cerdas. Dia tahu bahwa ada kemungkinan besar bahwa Luka adalah Daryl pada saat itu, jadi dia secara alami mencoba yang terbaik untuk bermain bersama. Yvette berpura-pura serius pada detik berikutnya dan berkata kepada Daryl, Luka Moonlight, pada waktu itu kamu berkeliaran sambil berlatih sebelum kamu tiba-tiba menemukan Moonlight Lake, kan? Iya, iya. Sepertinya putri belum melupakanku, jawab Daryl sambil tersenyum sambil mengangguk marah. Haha, Yvette saya yang cantik, Anda terlalu pintar. Anda bahkan tahu bagaimana memperindah. Kerumunan membeli cerita mereka dengan mereka berdua bolak-balik. Penonton masih bingung pada awalnya tetapi segera menyadari. Jadi, Luka dan Putri saling kenal. Ternyata dia bertemu dengannya setengah tahun yang lalu, itu sebabnya dia berpartisipasi dalam turnamen pernikahan seni bela diri. Sangat romantis. Sloan tersenyum pada dirinya sendiri saat penonton di sekitarnya sedang berdiskusi. Keduanya cukup menarik, mengada-ada kebohongan sambil berpura-pura itu kebenaran. Namun, Sloan juga senang untuk mereka karena dia melihat Yvette sangat tertekan selama beberapa hari terakhir. Sloan tahu betapa pentingnya keduanya bagi satu sama lain setelah melihat keduanya bertemu lagi pada saat itu. Sloan dengan tulus senang untuk mereka. Namun, ekspresi Matteo, Kileng, dan yang lainnya berdiri dengan canggung di sana jelek. Sial, Luka Moonlight berkenalan dengan putri. Sepertinya dia akan berubah pikiran dan menjadikan Luka Moonlight sebagai pangeran permaisuri. Orang yang paling tertekan di antara mereka tidak lain adalah Jonah Daniels. Wajahnya menjadi pucat dan biru dan hampir menangis pada saat itu. Dia pikir dia awalnya akan menjadi permaisuri pangeran, tetapi tidak menyangka Luka akan datang dengan ini pada saat-saat terakhir. Itu menyedihkan. Dalam hal itu, Kaisar dunia baru tersenyum dan menatap Yvette pada saat itu. Yvette, apakah kamu ingin memilih kembali pangeran permaisuri yang lain? Yvette menggigit bibirnya dengan wajahnya yang memerah dan dengan malu-malu berkata dengan suara lembut, aku akan memilih Luka Moonlight. Bab 1514. Haha. Daryl sangat senang setelah mendengar Yvette memilih dirinya sendiri dan ingin berlari ke depan untuk memeluknya, tetapi menahannya. Kaisar dunia baru mengangguk sebelum perlahan berdiri dan berkata,
Luka Moonlight yang berbakat dalam sastra dan seni bela diri, jenius yang tak tertandingi. Saya sekarang mengumumkan bahwa Pangeran Permaisuri Putri Ivete akan. Yang Mulia. Dia berbicara di tengah jalan ketika seorang jenderal lapis baja dengan segera berlari memotongnya. Itu adalah pemimpin tim pengawal kerajaan. Milton Snyder. Milton masih memiliki bau alkohol pada dirinya saat itu. Milton, apa yang kamu lakukan? Pergi. Florian mengerutkan kening dan menatap Milton sambil menegur dengan lembut. Kaisar sedang mengumumkan hasilnya, namun Milton berani menyelanya pada saat yang begitu genting. Apakah dia mencari kematian? Pada saat yang sama, Kaisar Dunia Baru tidak senang saat melihat Milton dan berkata, "Milton, kamu bisa memberitahuku nanti apapun yang ingin kamu katakan." Dia memandang Milton dengan dingin ketika dia mengatakan itu. Mengganggunya sebagai pemimpin tim pengawal kerajaan adalah satu hal, tetapi masalah lain sama sekali baginya untuk masih memiliki bau alkohol pada dirinya. Itu kasar. Sebenarnya, dia akan memenggal kepala Milton di tempat jika bukan karena kehadiran para pembudidaya 9 daratan itu dan takut mempermalukan bangsawan dunia baru. Astaga! Semua mata tertuju pada Milton saat itu. Apakah dia mabuk? Beraninya dia mengganggu Yang Mulia. Itu tidak benar, Milton selalu menjadi orang yang berhati-hati dan tidak akan kurang ajar. Milton berlutut di lantai di bawah kebingungan kerumunan saat dia menyeka keringat dingin di dahinya sebelum berkata dengan takut dan hormat kepada Kaisar Dunia Baru, "Yang Mulia, maafkan saya. Saya punya masalah penting untuk dilaporkan kepada Anda." Milton kemudian menunjuk Daryl dan dengan keras berkata, "Luka Moonlight sudah menjadi Pangeran Permaisuri Dunia Awan Selatan. Anda juga tidak dapat menunjuknya sebagai Pangeran Permaisuri Anda." Milton mendekati Ashervin untuk mencari tahu tentang identitas asli Luka sehari yang lalu di bawah instruksi Florian. Asher tidak mengatakan apa-apa pada awalnya saat dia tutup mulut. Namun, dia akhirnya menumpahkan rahasia di tengah mabuk karena diberi lebih banyak alkohol oleh Milton. Milton kemudian segera bergegas kembali ke kota kerajaan sekaligus untuk melapor kepada Kaisar Dunia Baru. Terkesiap. Penonton gempar saat dia mengatakan itu. Semua orang tercengang dan menatap Daryl dengan linglung. Sial, Luka sebenarnya adalah Pangeran Permaisuri South Cloud World. Menakjubkan. Apakah dia berencana menjadi Pangeran Permaisuri untuk setiap 9 daratan? Terlalu luar biasa. Banyak pria memandang Daryl dengan kagum dan hormat di tengah diskusi mereka. Dia adalah idola setiap pria untuk menjadi Pangeran Permaisuri dari 2 daratan. Namun, ekspresi Kaisar Dunia Baru dan anggota kerajaan di sekitarnya sangat jelek. Pangeran Permaisuri Dunia Awan Selatan, suami Quincy Long. Bukan Daryl Darby. Pembuluh darah mulai muncul di tangan Kaisar Dunia Baru saat dia memelototi luka di depannya yang tampak persis seperti Daryl terlepas dari tinggi atau bentuk tubuhnya. Dia ingat ketika Luka melawan Matteo dan tidak takut dengan api ajaib Matteo. Hanya ada segelintir orang yang tidak takut dengan api ajaib di dunia. Daryl Darby. Mata Kaisar Dunia Baru memerah. Dia bergidik karena sangat marah saat dia perlahan mendekati ke depan dan dengan cepat merobek topeng dari wajah Daryl. Bab 1515. Daryl hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu ketika topengnya sudah robek. Kaisar Dunia Baru menggertakkan giginya saat melihat wajah yang dikenalnya di hadapannya. Daryl Darby, Pangeran Permaisuri dari Dunia Awan Selatan. Master Sekte Gerbang Elysium. Darby yang gigih. Itu kamu. Anda belum mati. Beraninya kamu mengambil bagian dalam turnamen pernikahan seni bela diri putriku. Kaisar Dunia Baru merasa sangat terhina. Dia baru saja mengumumkan Daryl telah jatuh ke parit dan meninggal. Namun, Daryl berdiri tepat di depannya lagi dalam sekejap mata. Dia menyamar sebagai Luka Moonlight untuk ambil bagian dalam turnamen pernikahan seni bela diri. Siapa yang tahu dia akan memenangkan seni bela diri dan kompetisi sastra. Itu memalukan. Penghinaan total. Rasa malu yang luar biasa. Daryl Darby, aku akan membunuhmu hari ini. Kaisar Dunia Baru meraung dengan mata memerah penuh niat membunuh. Seluruh kerumunan terdiam saat dia mengatakan itu.
Wajah anggota kerajaan dan penonton di sekitarnya secara bersamaan berubah untuk menunjukkan ekspresi yang rumit. Sial, Yvette bergidik di samping karena sangat cemas. Air matanya terus jatuh. Dia seharusnya sangat senang bisa melihat Daryl sekali lagi karena dia tidak bisa mengendalikan cintanya padanya. Namun, ayahnya dan Daryl akan melawan satu sama lain. Yvette tidak bisa bahagia sama sekali dan sangat cemas sehingga dia menginjak kakinya. Kamu Daryl. Matteo adalah orang pertama yang sadar pada saat itu dan menatap tajam ke arah Daryl sebelum menggertakkan giginya dan berkata, "Jadi, selama ini kau telah menipuku." Kemarahan muncul di hati Matteo pada saat itu. Tidak heran dia bisa melewati setiap tahap dengan lancar. Dia bahkan bisa dengan mudah menahan Purple Cloud Enchanted Flameku di final. Ternyata luka Moonlight adalah Daryl Darby. Matteo tidak pernah bisa melupakan bagaimana Daryl hampir membuatnya lumpuh. Dia tidak pernah bisa melupakan bagaimana sekte pijar dihancurkan tepat di depan matanya. Dia datang untuk mengambil Putri Yvette pada saat itu yang seharusnya menjadi miliknya. Matteo langsung marah karena dendam baru dan lama saat energi internalnya meletus dengan aura pembunuh yang menakutkan. Daryl, jangan berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Kaisar Dunia Baru tersenyum jahat setelah merasakan kemarahan Matteo terhadap Daryl dan dengan keras berkata, "Tuan Hanson dan rekan-rekan kultivator saya. Mereka yang berhasil membunuh Daryl hari ini akan menjadi pangeran permaisuri." Ayah, kamu, Yvette sangat cemas melihat situasi ini. Dia seharusnya tidak menggunakan kebahagiaan hidupnya sebagai hadiah bahkan jika ayahnya membenci Daryl. Daryl, mati. Matteo tidak ragu pada saat itu saat dia berteriak keras dan segera bergegas. Di sisi lain, pembudidaya 9 daratan lainnya saling memandang tanpa ada yang berencana untuk bertindak gegabah tanpa pertimbangan yang matang. Mereka tahu bahwa posisi Daryl di alam semesta dunia sangat tinggi dan melawannya berarti melawan seluruh alam semesta dunia. Selain itu, dia juga pangeran permaisuri dunia awan selatan. Kaisar Dunia Baru menunjuk Daryl pada saat itu dan berkata dengan marah, "Untuk apa kalian semua masih berdiri di sana? Turunkan dia. Potong dia menjadi beberapa bagian. Aku ingin dia dipotong-potong." "Ya Yang Mulia." Pengawal kerajaan kemudian menghunus pedang mereka dan bergegas menuju Daryl seperti gelombang pasang. Permaisuri Dunia Baru juga berdiri dari singgasananya dan menginstruksikan, "Blokir sang putri, jangan biarkan dia mendekati Daryl." "Ayah, Ibu." Yvette cemas namun marah. Dia ingin bergegas dan berdiri di depan Daryl untuk melindunginya tetapi terlambat satu langkah. Jalannya diblokir. Astaga, astaga, astaga. Penjaga kerajaan seluruh istana terus datang dan langsung membawa seluruh alun-alun kompetisi menjadi berantakan total. Banyak orang Royal City mengamuk dengan panik karena takut terluka, namun mereka masih ingin melihat situasinya. Namun, para kontestan dan pembudidaya dari 9 daratan lainnya semuanya mundur dan terus menonton dari jauh. Berdengung. Daryl meraung saat energi internal meledak darinya yang memaksa Matteo, yang pertama bergegas menghampirinya, untuk mundur beberapa langkah. Daryl berteriak dengan mata memerah di detik berikutnya setelah melihat dirinya dikelilingi oleh para pembudidaya kuat istana. "Semuanya, bergeraklah." Suaranya hampir serak saat dia berteriak.